Hai, kembali lagi di Anissa Channel. Di part ini flashback ya. Jadi ceritanya gimana saat si Brahma dan Sherly ketemu, hingga bikin Brahma gak bisa lupa tuh sama Sherly. Penasaran ceritanya? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman kamu. Selamat mendengarkan. Kamu ngapain deket-deket sama Brahma? Ngaca dong, kamu itu bukan putri raja. Kamu itu punuk yang merindukan matahari. Ujar Nila, sang ratu kampus, saat melihat Sherly duduk sendirian di bawah pohon tabebuya. Kalau nggak punya kaca, nih aku punya, kata Fanny sambil mengeluarkan sebuah kaca dari dalam tasnya. Sakit, jelas itu yang dirasakan oleh Sherly. Apalagi saat air soda berwarna merah yang dibawa salah satu dari geng itu disiramkan ke atas rambutnya, mengalir hingga membasahi baju. Tak ada yang bisa dilakukan Sherly selain diam dengan air mata yang mulai mengalir. Beberapa mahasiswa yang ada di tempat itu pun tak mau menolong. Siapa yang akan sudi berhadapan dengan sang ratu? Namun, dapat terlihat dengan jelas jika beberapa mahasiswa merekam kejadian tersebut. Kalau aku sampai lihat kamu deketin si Brahma lagi, awas. Mirip kucing yang masuk ke comberan. Mau dikasih air comberan langsung. Kamu tuh cocoknya sama si cupu, Joy, kata Nila sambil menunjuk ke arah Joy yang berada tak jauh dari tempat itu. Lagi, gadis itu hanya bisa diam saat segala kesalahan dilimpahkan padanya. Dia seolah menjadi petani yang menunggu pangeran berkuda putih datang padanya. Pangeran itu sudah datang, tapi hanya menjadi teman, bukan menjadi miliknya. Apalagi jika berharap sang pangeran akan memboyongnya menuju istana. Hal itu sangat mustahil. Para gadis yang mengganggunya itu pergi meninggalkan sejuta rasa dan sakit yang tak bisa dia tahan sendirian. Sampai suara tangis yang sedari tadi ditahannya pun pecah. Di dalam hatinya pun dia berjanji akan berubah. Ibu peri tak ada, tapi dialah yang harus mengubah dirinya sendiri, bukan menunggu sang peri datang. Dengan langkah gontai dan menahan malu, Sherly berjalan ke arah toilet. Setelah membersihkan diri, tujuannya adalah pulang. Terus berada di kampus membuatnya menjadi bahan gunjingan. Apalagi jelas tak ada yang membelanya. Hampir semua mahasiswa menganggap bahwa apa yang dikatakan Nila adalah benar. Bajumu kotor, kamu pakai jaketku aja buat pulang, kata Joy sambil memberikan jaketnya. Thanks. Sherly tersenyum. Dia pikir tak
akan ada yang peduli. Namun, ternyata masih ada yang perhatian padanya selain Brahma. Besok aku kembalikan. Kabar tentang apa yang terjadi pada Sherly pun sampai di telinga Brahma. Lelaki itu jelas marah, tak terima jika temannya diperlakukan seperti itu. Amarahnya semakin memuncak saat tahu apa yang dialami Sherly secara langsung melalui video yang sudah beredar dengan cepat di sosial media. Nila memang gadis yang populer dan juga putri dari salah satu orang terkenal di kota. Tapi itu tak membuat Brahma mundur. Kedudukan mereka sebagai anak dari orang kaya dan terkenal adalah sama. Namun, jika gadis itu bermain api, maka dia harus siap untuk terbakar juga. Brahma mengendarai motor besarnya dengan kecepatan penuh menuju kampus. Ingin menyelesaikan masalah itu dengan Nila dan teman-temannya. "Apa yang kamu lakukan pada Sherly?" tanya Brahma dengan emosi saat sampai di kantin, tempat Nila dan teman-temannya sering berkumpul. "Nggak ada," jawab Nila cuek sambil menyeruput jus alpukat yang baru saja diberikan oleh petugas kantin padanya. Fani dan beberapa teman Nila yang lain mulai ketakutan. Tak biasanya Brahma seperti itu. Lelaki yang selalu menyunggingkan senyum manis dan tebar pesona itu terlihat sangat marah. Beberapa mahasiswa yang lain pun mulai minggir, tak ingin ikut mendapatkan masalah. Sedangkan yang lainnya mulai menyiapkan diri untuk merekam adegan demi adegan yang akan ditayangkan di depan mereka. Situasi yang sangat tidak bersahabat dan membuat siapapun menjadi gerah. Seperti ada sebuah bom yang siap meledak di dalam kantin. Nila mengangkat sebelah alisnya, lalu mulai tertawa. "Kamu belain dia? Hidupku tak ada urusannya sama kamu. Kamu juga bukan pacarku. Untung saja kamu perempuan. Kalau laki-laki, udah aku pukul mulutmu itu. Kamu berani sama aku?" tanya Nila sambil berdiri. Harga dirinya merasa dilukai. Tak pernah ada yang berkata seperti itu padanya. "Aku tak hanya akan memukul mulutmu, tapi juga merobeknya, agar gak ada kata-kata hinaan dari mulut busukmu itu untuk orang lain." "Kamu?" "Aku sudah lama sekali pengen ngomong ini sama kamu. Selama ini sudah cukup muak dengan segala tingkahmu yang berada di luar batas," kata Brahma pelan di telinga Nila. Tapi bisa terdengar dengan jelas oleh beberapa orang di sekitarnya. "Cuma kamu, gak ada yang muak sama aku." "Oh ya? Mereka hanya takut pada papamu, bukan padamu. Lagi pula, kamu tak mungkin tahu kalau ada banyak yang gosipin kamu kan? Akan aku laporin ini ke papa." "Dasar anak manja. Coba lihat, apakah papamu itu akan membelamu atau malah memarahimu saat tahu bahwa anaknya yang cantik ini tak punya adab." Sebuah pukulan dilayangkan Brahma tepat di meja depan Nila.
Meja yang terbuat dari kayu itu langsung pecah menjadi dua. Semua makanan dan minuman yang berada di atas meja langsung jatuh dan pecah. Makanan pun berhamburan. Segala amarah dikeluarkannya dengan pukulan itu, membuat beberapa mahasiswa yang ada di sana menjerit karena kaget. Sebenarnya lelaki itu bukan tipe pemarah. Dia sangat suka jika orang lain kagum padanya. Apalagi sampai menjadi pusat perhatian di kampus. Namun, jika sampai orang yang disayanginya dilukai, maka dia pun tak akan segan-segan memberi perhitungan. Dia itu cuma gadis biasa. Kamu gak pantas sama dia. Teriak Nila saat Brahma berlalu meninggalkan kantin menuju tempat motornya yang sudah diparkir secara sembarangan. Tak dipedulikannya, puluhan pasang mata memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Apalagi ada beberapa dosen yang saat itu berada di kantin. Tanpa kata dan menoleh, lelaki itu terus berjalan sambil mengacungkan jari tengahnya ke atas. Sebagai jawaban atas apa yang telah Nila katakan barusan. Sebelum akhirnya menyalakan motornya dan pergi dari kampus. Tujuannya hanya satu, menuju rumah Shirley untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Jika bukan karena lelaki itu, tak mungkin Shirley mendapat perlakuan yang buruk itu. Jawaban Brahma bisa terlihat jelas dari tempat Nila berdiri. Lalu gadis itu mengentak-entakkan kaki karena marah dan sebal dengan tingkah Brahma. Sudah lama dia memendam rasa. Beberapa kali juga menyatakan cinta, tapi tak pernah mendapat jawaban khusus dari lelaki itu. Tidak menerima dan juga tidak menolak, seolah memang ingin menggantungkan status mereka. Tak hanya Nila, tapi juga gadis-gadis yang lain. Lelaki bodoh, ternyata otak pintarnya gak cuma cukup pintar buat bedain mana gadis yang pantas dan gadis yang gak pantas buat mendampingi dia, ucap Nila dengan geram. Cuplikan part selanjutnya. Pesona Shirley selalu bisa membuat siapapun gelap mata. Sampai akhirnya mereka pergi meninggalkan hutan jati dengan badan yang saling menempel dan tangan yang bertaut mesra. Entah siapa yang memulai, sampai mobil yang mereka kendarai berhenti di salah satu penginapan terdekat. Penginapan yang dulu juga sering mereka kunjungi.